Halo semua, perkenalkan kelompok kami terdiri atas Aska Maulidza, Dede Agustina, Nana Rafkiana, dan Cindy Yohana Sitohang. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ekstraksi. Jika kita memiliki suatu campuran, terkadang sangat mudah untuk memisahkannya. Misalkan campuran antara air dengan pasir, kita dapat memisahkannya menggunakan kertas saring, di mana air akan melewati kertas saring sedangkan pasir tidak. Lalu, bagaimana dengan molekul berukuran kecil? Pemisahan dengan kertas saring tidak dapat dilakukan. Sebaliknya, kita dapat memanfaatkan sifat fisik dan sifat kimia tertentu, seperti kelarutan dan reaktivitas kimia untuk memisahkannya. Teknik ini dinamakan dengan ekstraksi. Ekstraksi adalah pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua pelarut yang tidak saling larut. Ekstraksi secara umum dibagi menjadi dua. Pertama, ada ekstraksi dingin, yaitu ekstraksi tanpa pemanasan. Kedua, ekstraksi panas, yaitu ekstraksi dengan pemanasan. Ekstraksi dingin terdiri atas maserasi dan perkolasi, sedangkan ekstraksi panas terdiri atas reflux dan sokletasi. Pertama, ekstraksi dingin. Ekstraksi dingin yang pertama adalah maserasi. Maserasi berasal dari kata macerate yang artinya merendam. Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia menggunakan pelarut yang sesuai dan tanpa pemanasan. Syarat pelarut yang digunakan yaitu memiliki kepolaran yang sama, pelarutnya terbaik, serta pelarut tidak toksik. Pelarut yang biasanya digunakan antara lain ada air, etanol, campuran air atau etanol, serta pelarut lain yang memiliki kepolaran sama. Prinsip maserasi. Prinsip maserasi yaitu pengikatan atau pelarutan zat aktif berdasarkan sifat kelarutannya dalam suatu pelarut, biasa disebut like disulfide. Maserasi biasanya dilakukan pada temperatur kamar dan terlindung dari sinar matahari. Selanjutnya ada modifikasi maserasi. Modifikasi maserasi dapat dilakukan dengan cara melakukan maserasi dengan pemanasan dan pengadukan, dilanjutkan dengan filtrasi untuk memisahkan antara ekstrak dengan residu. Selanjutnya, prosedur maserasi. Prosedur maserasi yaitu bahan yang sudah dicincang halus dicampur dan direndam dengan pelarut. Setelah perendaman 3-7 hari, pelarut diganti setiap 1 kali dalam 24 jam. Residu padat ditekan untuk mengeluarkan cairan yang tersisa dan dilanjutkan penyaringan dengan corong hingga diperoleh hasil ekstrak yang diinginkan. Untuk jenis ekstraksi dingin yang kedua adalah perkolasi. Perkolasi adalah proses penyarian simplisia dengan jalan melewatkan pelarut yang sesuai secara lambat pada simplisia dalam suatu perkolator. Perkolasi bertujuan agar zat berkhasiat tertarik seluruhnya dan biasanya dilakukan untuk zat berkhasiat yang tahan ataupun tidak tahan dengan pemanasan. Selanjutnya ada gambar untuk alat perkolasi. Yang pertama ada perkolator. Perkolator ini digunakan sebagai tempat untuk simplisia yang akan diekstraksi. Kemudian terdapat alat seperti selang yang ujungnya runcing sebagai jalan keluarnya cairan simplisia yang sudah diekstraksi. Dan terdapat wadah bisa menggunakan Erlenmeyer yang digunakan untuk menampung cairan simplisia yang sudah diekstraksi. Kemudian, adapun prinsip dari perkolasi. Serbuk simplisia ditempatkan dalam suatu bejana silinder, yang bagian bawahnya diberikan sekat berpori. Cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk tersebut. Cairan penyari akan melarutkan zat aktif sel-sel yang dilalui sampai mencapai keadaan jenuh. Gerak ke bawah disebabkan oleh kekuatan gaya beratnya sendiri dari cairan di atasnya dikurangi dengan daya kapiler yang cenderung untuk menahan. Kekuatan yang berperan pada perkolasi antara lain gaya berat, kekentalan, daya larut, tegangan permukaan, difusi, osmosa, adesi, daya kapiler,
dan daya geseran atau friksi. Selanjutnya ada prosedur kerja dari alat perkolasi. Yang pertama, simplisia dirajang-rajang dengan derajat kehalusan tertentu. Yang kedua, dimasukkan ke dalam alat perkolator yang telah dipersiapkan. Yang ketiga, rendam simplisia dengan pelarut sampai seluruh simplisia terendam. Kemudian, keran dibuka untuk mengeluarkan cairan simplisia. Setiap 1 menit cairan yang keluar 20 tetes. Selanjutnya, tampung cairan dengan menggunakan Erlenmeyer. Lakukan langkah-langkah tersebut sampai cairan yang keluar dari alat perkolator berwarna putih dan simplisia tidak berwarna lagi. Setelah selesai, simpan cairan simplisia di tempat yang terlindungi dari cahaya. Selanjutnya yaitu adalah ekstraksi panas. Yang pertama adalah sokletasi. Sokletasi merupakan suatu metode pemisahan komponen yang terdapat dalam sampel padat dengan cara penyaringan berulang-ulang dengan pelarut yang sama, sehingga semua komponen yang diinginkan dalam sampel terisolasi dengan sempurna. Pelarut yang digunakan ada dua jenis, yaitu heksana dan metanol. Heksana untuk sampel kering dan metanol untuk sampel basah. Nah, berikut ini adalah gambar alat sokletasi, di mana ada kondenser, ada timbel, kemudian ada labu alas bulat, ada penangas, kemudian ada setub, sifon, dan juga ada air keluar dan air masuk. Nah, berikut adalah prosedur kerja dari proses sokletasi, di mana yang pertama yaitu adalah menghaluskan sampel. Kemudian, sampel dibungkus dengan kertas saring. Selanjutnya, dimasukkan batu didih ke dalam labu alas bulat. Setelah itu, kertas saring dan sampel dimasukkan ke dalam timbel. Selanjutnya, timbel dimasukkan ke lubang ekstraktor. Setelah itu, pelarut dituangkan ke dalam timbel dan di sana akan langsung menuju ke labu alas bulat. Kemudian dilakukan pemanasan pada pelarut dengan acuan pada titik didihnya, agar pelarut dapat menguap. Nah, uap akan menguap melalui pipa F dan akan menabrak dinding-dinding kondensor sehingga akan terjadi proses kondensasi atau pengembunan. Dengan kata lain, terjadi perubahan fasa dari fasa gas ke fasa cair. Kemudian pelarut akan bercampur dengan sampel dan mengekstrak senyawa yang kita inginkan dari suatu sampel. Setelah itu, pelarut akan memenuhi sifon dan ketika sifon penuh, akan disalurkan kembali ke labu alas bulat. Proses ini dinamakan satu siklus, di mana semakin banyak jumlah siklus, maka bisa diasumsikan bahwa senyawa yang larut dalam pelarut juga akan semakin maksimal. Yang kedua ada reflux. Reflux merupakan metode ekstraksi pemanasan yang dilakukan dengan cara menggodok sampel dalam suatu pelarut yang diletakkan dalam wadah dan dilengkapi dengan kondensor dengan jangka waktu lebih cepat, biasanya 3-7 jam. Reflux adalah salah satu metode dalam ilmu kimia untuk mensintesis suatu senyawa, baik organik maupun anorganik. Umumnya digunakan untuk mensintesis senyawa-senyawa yang mudah menguap atau volatil. Hal yang sangat berpengaruh terhadap ekstraksi menggunakan reflux adalah adanya penambahan pemanasan dan pelarut yang digunakan akan tetap dalam keadaan segar karena adanya penguapan kembali pelarut yang terendam pada bahan. Prinsip kerja pada metode reflux adalah penarikan komponen kimia yang dilakukan dengan cara pemasukan sampel ke dalam labu alas bulat bersama-sama dengan cairan penyari lalu dipanaskan. Uap cairan penyari terkondensasi pada kondensor bola menjadi molekul-molekul cairan penyari yang akan turun kembali menuju labu alas bulat. Labu alas bulat akan menyari kembali sampel yang berada pada labu tersebut. Demikian seterusnya berlangsung secara berkesinambungan sampai penyarian sempurna.
Penggantian pelarut dilakukan sebanyak 3 kali setiap 3-4 jam. Filtrat yang diperoleh dikumpulkan dan dipekatkan. Pada rangkaian reflux, terjadi 4 proses. Yang pertama ada heating. Heating terjadi pada saat feed dipanaskan di labu didih. Lalu ada penguapan atau evaporating. Proses ini terjadi ketika feed mencapai titik didih dan berubah fase menjadi uap. Lalu ada cooling. Cooling terjadi dalam ember. Di dalam ember akan dimasukkan es dan air sehingga ketika kita menghidupkan pompa, air dingin akan mengalir dari bawah menuju kondensor luar. Dan yang terakhir ada pengembunan atau kondensasi. Proses ini terjadi di kondensor, jadi terjadi perbedaan suhu antara kondensor dalam yang berisi uap panas dengan kondensor luar yang berisikan air dingin. Sekian materi ekstraksi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.